warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Intan Elisa Rahma dengan NIM 201520118. Oke teman-teman, kembali lagi dengan aku di pertemuan Learning Journal yang ke-7. Yang dimana pada pertemuan Learning Journal yang ke-7 ini, aku bakal ngebahas format penulisan, logika bahasa, dan rasionalisasi dalam film dokumenter. Oke, yang pertama aku bakal ngebahas tentang format penulisan naskah. Nah, format penulisan naskah adalah proses yang dilakukan oleh seseorang secara bertahap, kerangka gagasan dan membuat statement. Statement yang baik harus meliputi adegan-adegan penting serta mendetail dari naskah yang dibuat. Nah, untuk peran penulis naskah dalam produksi film dokumenter, yaitu membuat ide cerita statement, membantu kru yang bertugas dan sutradara untuk mengarahkan adegan kepada subjek. Oke, adapun proses penulisan naskah yaitu yang pertama ada ide atau gagasan, yang kedua ada tema, yang ketiga ada riset, sinopsis, statement, dan yang terakhir ada penulisan naskah. Ketika hendak membuat film dokumenter atau membuat video, ada 3 macam pekerjaan menulis. Yang pertama adalah mencatat seluruh informasi. Kemudian yang kedua adalah data informasi yang telah terkumpul digunakan untuk mengarang. Nah, yang ketiga adalah membuat komentar. Nah, komentar itu biasanya dipasang di samping cerita. Nah, oke, yang kedua aku bakal ngebahas tentang logika bahasa dalam film dokumenter. Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya cerita, karena film adalah bentuk karya yang menceritakan sesuatu untuk dilihat dan ditonton. Dalam film ada beberapa pengertian bahasa, yaitu yang pertama stage atau jam tayang, yang kedua adalah gambar atau picture. Kaitan film dengan bahasa meliputi narasi yang direkonstruksi menjadi media visualisasi. Contohnya sebuah narasi deskripsi menjadi storyboard dan setelahnya baru dirangkai atau filmnya baru dibuat. Kehadiran bahasa visual dalam film itu tidak serta-merta muncul begitu saja, namun ada tahapan panjang dalam prosesnya. Nah, yang ketiga, aku bakal membahas tentang rasionalisasi data. Teori rasionalisasi yang dikemukakan oleh Max Weber yang mengemukakan bahwa rasionalisasi merupakan perilaku hidup yang bisa menerima sebagai bentuk yang tidak lazim. Karena pemikiran rasional adalah cara berpikir menggunakan penalaran berdasarkan data yang tersedia untuk mencari kebenaran faktual, keuntungan, dan tingkat kepentingan. Berpikir rasional selain itu menjadi sangat diperlukan saat bekerja untuk kepentingan publik. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional, antara lain yaitu mampu menganalisa, memperdalam pengetahuan, menerima informasi yang subjektif, kritis, dan banyak membaca. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita akan kembali lagi di pertemuan Learning Journal yang selanjutnya.